Well, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Hans. Halo. Ya, dan di meja kita sudah ada berbagai jenis kerupuk. Yes. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat nanya Dr. Hans, semua kerupuk itu kan kalorinya tinggi. Mungkin beberapa dari Sobat Sehat belum tahu. Dan saya tantang Dr. Hans, bagaimana caranya supaya kerupuk itu bisa kalorinya rendah. Oke. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke Sobat Sehat, jadi di depan kita ini banyak kerupuk dan saya punya cerita sebelum saya tanya ke Dr. Hans. Gimana ceritanya, Dok? Ini biasa masalah diet. Masalah diet. Ya, jadi banyak orang-orang yang mau diet. Mereka bilang, "Dok, saya sudah tidak makan nasi, saya sudah kurangi mie, tidak makan mie, tidak makan nasi." Intinya tidak makan ya berarti ya? Nggak makan. Makan lauk, Dok. Makan lauk. Masih makan lauk lah. Tapi kalau berat badan saya naik, malahan dalam waktu 3 bulan ini berat badan saya naik 7-8 kilo. Nah, kan di kepala saya kan pasti ada pertanyaan dong. Namanya juga dokter. Bu, ibu enggak makan, enggak lemes badannya. Kalau saya lapar, saya makan kerupuk. Berapa banyak Bu kerupuk yang dimakan supaya bisa kenyang? 2 kresek. 2 kresek. Dan itu sambil nonton televisi, makan kerupuk 2 kresek. Nah, sekarang di depan kita sudah banyak kerupuk. Dan kemarin saya sempat nanya Dr. Hans, bagaimana caranya kerupuk ini supaya kalorinya kecil? Mungkin ibu tersebut tidak tahu kalau kerupuk ini kalorinya besar. Dan kita bahas dulu deh, kalori kerupuk itu seberapa sih? Nah, Dr. Hans, Anda kan bagian nutrisi, Anda biasa masak untuk healthy catering ya, healthy food. Healthy catering. Nah, kalau untuk kerupuk sendiri hafal nggak? Jujur nggak, Dok. Loh, karena saya nggak pernah memberikan kerupuk sama klien-klien catering saya. Oh, jadi ini nggak pernah masuk dalam meal plan saya. Jadi kerupuk-kerupuk seperti ini. Jadi tadi memang kita sudah, karena kita sebelum mau bahas kerupuk, jadi kita searching dulu, kita cari tahu sebenarnya berapa sih kalori yang terkandung dalam kerupuk. Tapi saya tahu pasti tinggi. Saya tahu karena gini, logikanya gini, karena kerupuk ini kan mostly pasti terbuat dari karbohidrat. Tepung. Ya, tepung. Ya, tepungnya macam-macam, ada yang tepung beras, ada yang tepung singkong, tepung sagu dan macam-macam. Yes. Ya. Yang namanya karbohidrat kalau digoreng itu minimal itu kalorinya naik 4 sampai 5 kali lipat. Betul. Gitu. Jadi saya tahu ini pasti tinggi kalori dan minim nutrisi. Itu sebabnya saya nggak pernah kasih dan saya juga nggak tahu kalorinya berapa. Tapi buat sobat sehat yang pengen tahu, kita sudah searching. Kita sudah searching tadi. Jadi ini ternyata namanya, kalau kita lihat ini namanya kerupuk aci, Dok. Saya biasa panggilnya. Sebutnya kerupuk putih. Oh iya, karena udah tahu namanya kerupuk aci. Baru tahu tadi. Jadi ini namanya kerupuk aci, Bu. Jadi buat sobat sehat yang nggak tahu, ini kerupuk aci ini kalorinya ternyata dalam 100 gram atau kurang lebih 6 biji. Ini berarti kan ada 1, 2, 3, 4 nih. Iya ada 4. Ada 4. Tapi kalau kita makan 6 biji atau setara dengan kurang lebih 100 kalori, itu 100 gram. 100 gram. Ya, itu setara dengan 476 kalori. Wah, itu lebih tinggi dari mie instan, lebih tinggi dari nasi putih. Jauh. 476 kalori ini setara dengan 2,5 porsi nasi putih, Dok. Ya, Anda tidak makan nasi putih tapi makannya 2 kresek. 2 kresek itu kurang lebih pasti lebih dari 6. Iya, lebih dari 6. Pasti lebih dari 6 yang pasti. Nah, itu kalorinya 476 dengan total karbohidrat 71,3 gram dan lemaknya 21 gram. Tuh, bayangin. Kalau dari lemak sendiri kan 21 gram. Yes. 1 gram lemak 9 kalori. 9 kalori. Berarti 21 kali 9. Yes, ditambah 71,3 kali 4. Nah, gitu. Dan sangat minim protein. Jadi proteinnya hanya 0,1 gram. 0,1. Bayangin 0,1 gram itu kayak nggak makan protein berarti memang. Gitu. Dan yang saya dapat juga yang paling sering dikonsumsi itu kan kerupuk udang. Udang ini kan ya kesannya lebih sehat lah ya. Ya, ada proteinnya. Kesannya lebih sehat. Memang proteinnya memang lebih tinggi. Proteinnya ini 6,6 gram per 100 gramnya. Lebih tinggi dibandingkan. Karena ya ada kandungan udang di dalamnya. Tapi kalorinya juga lebih besar. Kalorinya dalam 100 gram ini 541 kalori. Wow. Ini lengkap 3 porsi nasi putih.
Luar biasa. Jadi memang banyak orang ini yang berpikir bahkan bukan cuma keripik-keripik kayak gini loh ya, keripik, kerupuk dan lain-lain ya, dan kawan-kawannya. Ini memang terkesannya kan makanan ringan. Bener sih, ringan sih. Ringan betul. Jadi nggak perlu effort buat iya, ngangkat. nggak perlu. Tapi bukan berarti dia tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang ringan juga. Gitu. Beratnya ringan, kalorinya tinggi. Kalorinya dosanya tinggi. Muatannya banyak. Iya. Terus selain kalori yang tinggi, Dok, tidak sehatnya di mana? Tidak sehatnya gini, memang kalau untuk orang Indonesia yang lebih yang lebih konvensional atau lebih tradisional itu saya bilang sedikit lebih sehat, Dok. Sedikit lebih sehat. Gitu. Kenapa? Dibandingkan sama generasi milenial sekarang yang makannya itu sudah kemasan-kemasannya chips dan lain-lain. Gitu. Karena yang namanya chips itu pasti dia banyak chemical substance-nya. Pasti banyak bahan kimia-kimianya yang perasa-perasa dan lain-lain, itu yang pasti semuanya chemical ya. Jadi lebih tidak sehat. Tapi kalau untuk yang kerupuk-kerupuk seperti ini, itu yang kita perlu waspadai. Itu selain kandungan kalori yang tinggi, itu adalah kandungan natriumnya yang tinggi. Natrium itu garam. Natrium itu garam. Atau disebut juga sodium. Yes, sodium. Jadi biasanya kan orang-orang ini menambahkan garam dalam jumlah yang ya cukup banyak. Supaya rasanya enak. Belum lagi ditambahkan seperti mungkin ya sudah tambahkan garam, ditambahkan micin juga MSG. gitu. Jadi double gitu. Kita sebelumnya bahas micin itu nggak jahat, nggak jelek. Jadi kita sudah pernah bahas. Tapi untuk kalau jumlahnya berlebihan sodiumnya, itu terutama untuk orang-orang yang punya masalah hipertensi, itu ya perlu kita waspadai. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Sekarang selain kalori tinggi, ini juga kan minyak yang sudah dipanaskan, digoreng. Betul. Nah, jadi itu sudah juga tidak baik buat tubuh Anda. Ya, lemaknya jadi lemak jenuh. Jadi juga kandungan asam lemak bebasnya juga tinggi dan menyebabkan berbagai macam penyebab penyakit juga. Kalau kita konsumsinya berlebihan. Yes. Tuh. Lalu kemarin sempat saya tantang Dr. Hans. Gimana, Dok? Dr. Hans bilang bisa kerupuk, Dok, kalorinya rendah. Ya. Caranya gimana, Dok? Lebih rendah, Dok, maksudnya lebih rendah. Rendah. Karena memang semua macam kerupuk itu memang kan terbuat dari tepung ya. Ya. Terbuat dari tepung. Yang pertama yang saya sarankan itu kalau kita cari kerupuk, cari yang dari karbohidrat kompleks. Dari karbohidrat Ya, kompleks. itu selain dia sebetulnya karbohidrat kompleks ini kalorinya nggak lebih rendah, tapi dia seratnya lebih tinggi. Oke. Gitu. Misalnya jadi dia kerupuk buah atau enggak, biasanya kerupuk dari singkong. dari singkong. Itu dari singkong atau dari sagu, gitu ya, atau dari apalagi ya, gandum juga bisa. Oke. Jadi itu yang dari karbohidratnya, jenis karbohidratnya kompleks. Dia memang kalorinya sedikit lebih rendah, tapi dia tinggi serat juga. Jadi itu lebih sehat, gitu. Tapi kalau kita concernnya memang benar-benar mengenai kalori, yang paling berpengaruh itu sebetulnya adalah proses pengolahannya, Dok. Gitu. Nah, proses pengolahan itu saya ada 2 cara sejauh ini. Yang pertama digoreng pasir. Jadi tidak pakai minyak. Tidak pakai minyak atau biasanya ya digoreng, iya, Disebut sangrai. disangrai. Betul. Jadi disangrai atau digoreng pasir. Itu kalau saya tadi lihat ada yang bilang kerupuk melarat, Dok. Melarat. Kenapa bisa begitu? Karena minyak goreng mahal. Tapi melarat berarti lebih sehat ya? Iya, enggak kalorinya lebih rendah. Iya, betul. Jadi yang kerupuk melarat bukan berarti lebih nggak sehat, lebih sehat justru gitu, karena Itu gorengnya pasir pakai yang pasir. dipakai pasir apa ya tadi ya? Pasir putih mungkin. Ambil pasir di pantai. Ambil pasir di pantai. Nggak tahu juga ya. Iya. Jadi itu tips pertama, jadi pilih kerupuk pasir atau kerupuk melarat. Ada juga yang bilang itu kerupuk upil. Kerupuk sangrai ya. Saya pernah dengar sih. Iya gitu. Itu tips pertama. Jadi memang pasti lebih rendah kalorinya, tapi berapanya saya belum tahu juga gitu. Saya belum Karena itu cari. kan tergantung dia punya bahan baku sih. Betul. Dalam proses pembuatannya sendiri sampai jadi apa? Modelnya Iya, seperti model kerupuk itu kan pasti siap-siap dicampur minyak juga ya. Enggak ya? Enggak. Oh, Kalau itu enggak. biasanya cuma dia ada dicampur perasa bawang. Oh, ada iya. juga yang dicampur seperti kayak manis-manis pedes itu juga. Oh, saya lupa. Yang Gitu. dicampur minyak itu adonannya martabak. Jauh banget.
Jauh banget. Oke. Iya, jadi itu tips pertama. Jadi bisa kerupuk pasir itu pasti kalorinya lebih rendah karena tidak melalui proses penggorengan. Yang kedua, kalau memang kita biasanya yang saya sering coba ini kerupuk udang. Yang saya baru coba ini kerupuk udang. Ada beberapa jenis kerupuk udang. Saya nggak mau sebut mereknya karena ya nanti inilah ya sobat saya coba sendiri. Cuma tipsnya pilih kerupuk udang ini yang tipis-tipis yang agak lebar gitu, Nah, itu biasanya bisa dibuat di microwave. Oke, dia Gitu. mengembang di sana. Ya, di Panaskan. microwave atau yang punya air fryer juga bisa. Gitu. Air fryer. Oh, ini modern ya. Jadi Ya, lebih digoreng modern. dengan udara. Iya, digoreng dengan udara itu juga bisa. Jadi beberapa kerupuk itu bisa diproses di air fryer atau di ini microwave oven. Gitu. Jadi dia tapi nggak bisa pasti lebih ribet karena apa? Karena kita nggak bisa langsung dalam jumlah banyak. Oke, lebih Jadi- ribet dan makan listrik lebih banyak. Iya, makan listrik lebih banyak, makan waktu lebih lama juga Iya. karena masaknya kalau kerupuk kan kalau minyak panas kan cepet nih goreng langsung sereng gitu langsung Iya. mekar gitu. Kalau ini kita harus tunggu 1 menit gitu, nunggunya lama. Terus setelah nunggu juga didinginin dulu karena kalau setelah habis di microwave itu biasanya kita harus tunggu dingin dulu baru renyah. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi itu caranya. Itu cara untuk mengkonsumsi kerupuk tapi dengan cara yang lebih sehat. Yes. Terus kalau koya itu dari ini juga ya biasanya. Iya, tapi biasanya kan digoreng, Dok. Digoreng dikremes-kremes gitu, Dok. Oh, digoreng dulu. Iya, baru. digoreng dulu, kremes-kremes dulu. Jadi dikremes-kremes setelah digoreng. Sama aja berarti. Sama aja. Atau mungkin yang sudah melempem. Bisa jadi daripada dibuang. Aduh. Nah, ngomong-ngomong soal kerupuk, kan ini kerupuk ini jadi makanan khas apa ya? Makanan pelengkap di Makanan Indonesia. pelengkap dan hampir makanan wajib lah ya kalau kita bilang ya. Gado-gado pakai hampir. kerupuk. Iya. Pecel. Pecel pakai kerupuk. Cuma jenis-jenis kerupuknya aja yang beda-beda, Dok. Tahu campur juga pakai kerupuk juga. ya. Semanggi juga pakai kerupuk, Dok. Oh iya, betul. Iya. Luar biasa orang Indonesia ini pikir-pikirnya. Mie instan pun Mie instan, kerupuk, sambel biasanya. nasi. Nasi. Lengkap. Kelar hidup lo. Kalori 1 hari buat sekali makan. Kalori 1 hari buat sekali makan. Oke. Nah, ini tadi bincang-bincang soal kerupuk. Iya. Memang topik kita kali ini ringan, seringan kerupuk. Seringan kerupuk Tapi ya. kalorinya berat. Iya betul. Tapi nggak receh dong, nggak receh. iya. Ya kita kan memberikan edukasi yang bermanfaat. Sip. Gitu. Nah, saksikan terus video SB30 Health ya di video-video selanjutnya, dan jangan lupa juga kita ada satu channel lagi yang kita bahas lebih panjang. Yes. Jadi kalau sobat sehat ada dulu yang minta bahas protein dong, Dok. Dari sumber lauk pauk yang mengandung protein. Nah, kita akan bahas tapi di channel yang satunya yaitu 3H. Ya, Triple H. Triple H ya. Oke, sekian dulu video dari kami, dan seperti biasa buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.